يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Kemudian berikutnya Siyam al-Muharram wa ta'kid at-tasi' wal 'ashir Ashura. Puasa sunnah yang berikutnya setelah di bulan Syawal adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram. Iya. Kalau orang Jawa namanya puasa bulan Suro. Kalau bahasa syariatnya bulan Muharram. Dan ditekankan terutama kalau puasa di bulan Muharram itu Yaumut Tasu'a wa Yaum Ashura. Yaum At-Tasi' wa Yaum Al-Ashir. Artinya hari tanggal 9 dan tanggal 10. Di bulan Muharram memang disunahkan banyak puasa. Karena apa? Disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Maka hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan, bulan Allah Muharram. Jadi dengan hadis ini isyarat sunnah memperbanyak puasa. Tapi ditekankan terutama apa tadi? Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Yaumut Tasu'a wa Yaum Ashura. Wa afdhalus shalat ba'dal fardhidah shalatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib, salat malam. Tahajud. Kita salat tarawih, itu salat paling afdal. Hadis sahih riwayat Muslim, An-Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah. Ditekankan anjuran sunnah puasa pada tanggal atau hari ke-10 dari Muharram. Disebut dengan Ashura. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Ashura. Puasa di hari Ashura. Apa balanya? Ahtasibu Allah ayyukaffira sana allati qablah. Aku berharap pada Allah bahwa bisa menghapus dosa tahun yang lalu. Dan ketika Nabi wasuila Ibnu Abbas, dan sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang puasa Yaum Ashura, maka ma'alimtu, tidaklah aku tahu Rasulullah SAW puasa pada hari yang dituntut keutamaannya atas hari-hari, melainkan di hari ini. Maksudnya Ashura. Ini menunjukkan keutamaannya. Wala syahran illa hadha syahr, yakni Ramadan. Dan tidaklah aku tahu puasa yang hari-hari Rasul itu berharap keutamaannya dan dilakukan satu bulan kecuali di bulan ini, maksudnya Ramadan. Dan dianjurkan puasa tadi di tanggal atau di hari ke-10, yaitu puasa sebelumnya, Yaumut Tasi' minal Muharram. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi berpuasa Yaum Ashura, maksud tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Dan Rasul memerintahkan apa? Puasa. Dan ini asal muasal wajib puasa sebelum puasa Ramadan. Yaum Ashura. Sehingga hukum puasa Yaum Ashura mansuh tentang wajibnya, tetap sunnahnya. Ketika Rasulullah SAW berpuasa di Yaum Ashura dan memerintahkan sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ketahuilah innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara." Ternyata hari Ashura tanggal 10 itu Muharram, hari yang diagungkan
diistimewakan oleh Yahudi dan Nasara. Nah, jadi itu. Maka oleh sebab itu biasanya syariat Islam ini prinsipnya apa? Senantiasa menyelisih orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Banyak yang diselisih. Seperti apa? Makan sahur. Makan sahur ini kan bentuk penyelisihan puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Kalau Ahlul Kitab ini tidak makan sahur ya. Makanya Rasul mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami Ahlul Kitab akalatus sahur. Yang membedakan antara puasa kami, umat Islam, umat Muhammad, dengan puasa Ahlul Kitab, makan sahur. Maka Nabi menyatakan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahur kalian, karena makan sahur itu adalah keberkahan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan salat kepada orang makan sahur, walaupun hanya dengan meneguk air. Mudah-mudahan kalau sudah akhir-akhir malas, sekarang aja juga mungkin kadang udah malas. Tapi jangan, karena keberkahan dan waktu-waktu mustajabah. Ya, jadi karena Yaum Asyura ini hari yang disakralkan, hari yang diagungkan. Nah, biasanya kita mesti menyelisih. Termasuk Ahlul Kitab itu kalau istrinya lagi datang bulan, duduk makan bareng tidak mau. Lebih-lebih tidur bareng, dalam arti satu ranjang. Tidak mau mereka. Tapi umat Islam, Rasulullah SAW mengatakan apa? Terhadap wanita-wanita istri-istri kita yang dia lagi datang bulan, isna'u ma syi'ta illa al-jima. Silakan melakukan apapun kecuali berhubungan suami istri. Nah, jadi apapun boleh. Luar biasa. Nah, termasuk ini karena Yaum Asyura adalah hari yang diagungkan, termasuk Syiah. Ya kan? Yaum Asyura kan yang dianggap hari apa namanya? Yaumul Huzn. Hari kesedihan, bela sungkawa. Maka melihat ngeri. Padahal itu salah besar. Karena memang sebelum Muharram itu tragedi Karbala meninggalnya cucu Rasulullah SAW, Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Memang. Maka Karbala dianggap tanah suci oleh mereka. Dan bagaimana kebencian dan permusuhan mereka terhadap Ahlu Sunnah. Makanya pembantaian yang terjadi oleh Al-Houthi di Yaman dan yang lain-lain itu karena kebencian dan kedengkiannya dan karena musuh bubuyutannya terhadap siapa? Ahlu Sunnah, orang Sunni. Itu mereka. Dan kita tahu ternyata bahwa di balik Syiah siapa lagi? Yahudi. Munculnya Syiah, pendirinya siapa? Abdullah ibn Saba Al-Himyari, Sana'a. Dia dan dia Ahlul Kitab aslinya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah kaitannya benang merah pemberontak-pemberontak, ya, firqah-firqah hizbiyah itu yang membedani adalah Ahlul Kitab, terutama Yahudi. Makanya karena memang apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Itu sebenarnya. Nah, ketika Rasulullah SAW dikhabarkan begitu tadi, maka dia mengatakan, "Fa in kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi." Maka jika Allah menghendaki aku masih ada umur di tahun depan akan datang, aku akan berpuasa di tanggal atau di hari ke-9. Tapi Nabi tidak lagi berjumpa dengan tahun depannya dan beliau wafat. Tapi Rasul sudah memiliki apa? Azam, tekad. Maka saya tanya sama antum, kalau Rasul azam kira-kira gimana? Dilaksanakan atau tidak? Jika Allah takdirkan. Tapi karena sudah umur,
beliau sudah wafat, maka belum sempat. Jangan mengatakan ini sunnah yang tidak pernah dilakukan Nabi. Ya memang, tapi itu sudah menjadi azam, dan itu adalah hal dalam prinsip menyelisih, dan tentunya dengan syawahid, dukungan-dukungan dalil-dalil yang lain. Perintahnya kita menyelisih siapa? Ahlul kitab. Wa qad dhaba ila al-istibab al-jam'u baina as-siyam at-tasi' wal 'ashir min al-muharram. Maka sungguh telah berpendapat berpendapat bahwa dianjurkannya mengumpulkan antara puasa di hari ke-9 dan hari ke-10, yaumut tasu'a wa yaumul 'ashur, dari bulan Muharram. Termasuk siapa? Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad. Sampai agar tidak tasyabbuh dengan Yahudi. Kalau dia hanya berpuasa hanya tanggal 10 saja. Ini dalam Syarhul Az-Zarqani, dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Siapa tadi? Agar tidak tasyabbuh dengan Yahudi, kalau puasa tanggal 10 saja, maka dianjurkan menggabungkan. Pendapat siapa? Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Ingat. Dua imam besar. Tiga imam besar ya. Malik, Syafi'i, Ahmad. Dan mereka satu guru. Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di dalam riwayat hadis, tentu mereka lebih dekat hubungannya dengan para sahabat. Kalau Imam Abu Hanifah memang jauh. Ya. Tambihun, peringatan. Berpendapat sebagian ulama kepada anjuran puasa pada tanggal 11. Tanggal apa? 11. Bulan Muharram. Al-Hadi Asyara. Matasi wal Ashir. Dengan mengambil dalil riwayat dari Ibnu Abbas. Puasalah kalian yang Asyura sesudah Yahudi. Puasa sebelumnya berarti tanggal 9. Puasa setelahnya sehari. Lakinnahu hadithun dha'ifun jiddan falaysa fi hujjah listibab isyamul hadi asyra falyatanabbah wallahu a'lam. Tapi ini hadisnya lemah sekali. Kalau harus puasa berapa tadi? 9, 10, 11. Kecuali kalau dia lupa. Tanggal 9 lupa. Sebagai untuk apa tadi? Agar dia la yatashabbah bil yahud, bi ahli kitab. Maka dia tanggal 11-nya. Bisa dipahami? Walaupun Ibnu Qayyim pun menyebutkan juga demikian. Tingkatan-tingkatan puasa di bulan Muharram. Jadi seperti itu. Tapi yang al-rajih dan banyak periwayatan adalah 9 dan 10. Dan keutamanya azam Rasul, dan kemudian bentuk apa supaya tidak tasyabuh, menyelisih Yahudi karena di hari yang disakralkan. Jadi seperti itu. Kemudian al-iktharu minas siyam fi Sya'ban. Memperbanyak dari puasa di bulan Sya'ban. Maka sungguh Nabi SAW berpuasa semuanya di bulan Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari, sedikit dari hari. Sebagian perkataan Aisyah. Rasul menyatakan adalah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban sampai kami mengatakan beliau tidak pernah buka. Beliau berbuka sampai kami katakan Nabi tidak pernah berpuasa. Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW yang menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasul banyak berpuasa minhu dari bulan di hari-hari itu, maka kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 2 peringatan. Ingat terkait dengan puasa Sya'ban. Takhsisu siyami yaumin nisfi min Sya'ban bid'ah. Mengkhususkan puasa hari pertengahan di bulan Sya'ban maka jelas bid'ah. Yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Mengkhususkan, maka itu perbuatan bid'ah yang mengada-ada.
Maka barang siapa yang dia dari kebiasaannya tidak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, atau dia tidak biasa puasa hari-hari putih, ayyamul bid, ya, kemudian dia mengkhususkan hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban untuk puasa, mu'taqidan ikhtisasu biwadilah. Nah, mengkhususkan dia, meyakini itu khusus karena keutamannya, maka dia melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak ada yang sah tentang keutamaan daripada nisfu min Sya'ban, separuh Sya'ban, baik itu puasa ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan beramal beribadah di pertengahan Sya'ban, maka bahwa syadidud dha'f, maka hadisnya sangat lemah, bahkan maudhu', hadis palsu. Ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana hadis Ali marfu'an. Ini hadis Ali marfu'. Tapi ternyata di sini disebutkan na'am dha'ifun jiddan. Akhrajahu Ibnu Majah. Idza kanat lailah an-nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Tapi ini hadis bahwa dha'ifun jiddan. Jadi artinya apa? Apabila masuk di malam nisfu min Sya'ban, maka bangunlah untuk sholat di malamnya, maka siangnya kalian berpuasa. Maka ini hadis dhaifun jiddan, akhraju Ibnu Majah. Ini peringatan yang pertama, mengkhususkan nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, tidak ada larangan yang tetap. Tidak bolehnya puasa setelah memasuki separuh Sya'ban, juga nggak ada. Para ulama berselisih tentang puasa sunnah di bulan Sya'ban setelah memasuki separuh Sya'ban. Mungkin tanggal 16 bulan Sya'ban. Ada ikhtilaf, ada perselisihan. Jumhur berpendapat boleh, tidak apa-apa. Kalau antum ingin puasa sunnah di bulan Sya'ban walaupun sudah memasuki pertengahan. Adapun mazhab Syafi'iyah makruh, dibenci. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan kalian puasa. Tapi hadis ini dhaif. Ya, dengan pendapat yang kuat. Jadi bahkan mengingkari para imam dengan pendapat ini. Sehingga fala haraj bisyam, maka tidak ada dosa jika dia berpuasa setelah memasuki separuh bulan Sya'ban. Ya. Wa yu'ayyidu hadza, dan bahkan ditekankan enggak ada larangan dan dosa puasa sunnah setelah masuk pertengahan Sya'ban dengan hadis yang sahih. Seperti hadis Aisyah yang dahulu. Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan bahkan hadis Abu Hurairah, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain illa ay yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yawm. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali orang yang terbiasa puasa maka hendaklah puasa. Maka ini hanya larangan dari puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dari akhir Sya'ban, khawatir menambah bulan. Ya, jadi itu. Maka kecuali puasa yang kebiasaan enggak apa-apa. Bahkan Ummu Salamah menyebutkan, tidaklah aku melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bahkan Rasul puasa Sya'ban itu hampir full, kemudian nyambung. Kalau bisa, Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, ingat,
Jadi puasa tadi pertama 6 hari di bulan Syawal. Puasa Yaum Asyura diikutkan Yaum Tasu'ah. Kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Kemudian siyamu Yaum Arafah li ghairil haji. Sunnah puasa di hari Arafah. Ingat, bukan karena sebab Arafah, bukan sebab wukuf. Hari Arafah. Sementara mungkin ada orang memahami puasa Arafah itu ketika haji, orang haji itu wukuf. Tidak. Pokoknya hari Arafah. Sebagaimana keadaannya, negeri kita dengan Saudi beda. Kita mengawali Saum Yaum Ahad. Waktu itu tanggal berapa? 2 atau 3? 3 ya? 3 April ya? Sebab apa? Ikmal. Istiqmal. Karena nggak kelihatan. Saudi kelihatan. Bisa jadi ketika Yaum Arafah penentunya beda. Ya atau tidak? Iya. Jadi jangan salah paham. Sunnahnya puasa Arafah itu karena berarti wukuf, berarti puasa. Tidak. Sunnahnya puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi mereka yang tidak haji, yang haji yang enggak ada sunnah. Karena dia wukuf, berat. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga tentang keutamaan puasa Yaum Arafah, Arafah itu memang tempat, termasuk Masy'aril Haram di Makkah, ya, tempat wukuf, pelaksanaan wukuf, dan itu manasik haji yang paling besar, rukun haji yang terbesar. Kenapa Nabi mengatakan, ya, al-hajju Arafah, haji itu ya di Arafah. Seakan-akan Nabi mengatakan, ya, ketetapan haji itu ya di Arafah itu. Bukan maksudnya Nabi itu rukun haji yang Arafah saja, wukuf, enggak. Tapi rukun terbesar. Sebagaimana Rasul mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat siapapun kalau tidak baca surat Fatihah. Dan ini hadis umum. Untuk makmum, untuk imam. Salat jahriyah, salat sirriyah. Jadi seperti itu. Nah, kenapa? Karena suratul Fatihah rukun terbesar dalam salat. Tapi banyak rukun-rukunnya kan? Nah, Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah jatuhnya tanggal berapa? 9 di bulan Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah ayu kafiras sanah allati qablah, bisa menghapus dosa tahun yang sebelumnya, wasanah allati ba'dah, dan juga tahun yang setelahnya. Jadi dua keutamaannya, menghapus dosa tahun yang sebelum dan yang akan datang, tahun akan datang. Hadis sahih arja Muslim. Menghapus dosa 2 tahun, bisa yang dimaksudkan Allah mengampuni dosa dari 2 tahun selama menjauhi dosa-dosa besar, atau maksudnya Allah menjaga dia di dalam 2 tahun itu, ya. Jadi seperti itu, selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Luar biasa kan? Dijaga sama Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Maka tidak dianjurkan bagi orang yang haji puasa Arafah. Karena sungguh petunjuk Nabi dan Khulafaur Rasyidin, maka dia berbuka di hari Arafah. Ketika di Arafah, maka sebagaimana penuturan hadis Maimunah, sesungguhnya manusia waktu itu ragu tentang puasa Nabi ketika hari Arafah. Maka Maimunah menyebutkan, aku suruh orang untuk datang kepada Nabi dengan membawa susu
Dan waktu itu Nabi berdiri di atas tempat beliau berdiri, di onta beliau, karena mau khutbah Arafah. Dan ternyata Nabi minum dan manusia melihat. Nah, jelas berarti memang Nabi tidak berpuasa. Sehingga oleh sebab tidak disunahkan bagi orang yang haji ketika di hari Arafah dan wukuf, tidak ada sunnah puasa. Adapun Ibnu Umar ketika ditanya tentang puasa Yaum Arafah, aku pernah haji bersama Nabi. Nabi tidak berpuasa. Aku pernah haji bersama Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak pernah puasa. Aku pernah haji bersama Umar. Maka Umar pun tidak pernah puasa. Aku pernah juga haji bersama Utsman. Maka Utsman tidak pernah puasa ketika di hari Arafah. Wa ana la asumuh. Aku pun enggak puasa. Dan aku tidak perintahkan manusia berpuasa. Ya, walaupun aku juga tidak melarang darinya. Sehingga yang afdal orang haji berbuka di hari Arafah, menteladani Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang untuk menguatkan dia untuk banyak berdoa, berzikir di tempat itu. Dan ini mazhab jumhurul ulama. Panas loh. Kalau tidak pernah haji tidak tahu kayak apa. Arafah ini yang benar sebenarnya dia sekarang sudah enak dipasangi tenda, tapi tendanya tidak permanen sebenarnya. Nah, orang Indonesia ini lucu. Mestinya wukuf, ya Allah. Waktu yang mustajabah, malaikat turun. Diperbanyak doa tauhid, kalimat tauhid. La ilaha illallah syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in diperbanyak. Dan kemudian dia banyak berdoa, menengadahkan tangan sampai guru berapa jam itu kalau antum itu. Tapi kalau jamaah haji Indonesia banyaknya apa? Tidur-tiduran. Suruh betuhon. Ajib. Sehingga kita biasanya sudah ambil alas sendiri banyak berdoa. Kasihan. Karena ilmu ya. Saya juga nggak paham. Nggak tahu nanti ini di upload pun ya, nggak tahu, terserahlah. Biar nanti dengar semua. Dan itu kenyataan, dan alhamdulillah 2 kali haji bersama pemerintah. Dan saya sempat menjadi apa? Ketua regu. Nah, itu langsung ditunjuk oleh Kemenak itu. Dapat sertifikat, masih ada sertifikatnya. Dan alhamdulillah saya jalankan amanah. Tapi ibadah menyelisih. Ya enggak apa-apa, ibadah menyelisih. Ya. Nah, saya dipahami ya. Ingat ini perbanyak waktu Arafah. Kalau kita yang di Indonesia mulai takbir, ini sudah mulai takbir muqayyad dari ba'da subuh. Sebenarnya kalau takbir mutlak di Zulhijjah itu mulai tanggal 1 Zulhijjah yang disunahkan puasa itu. Cuma di sini nggak disebutkan puasa di awal tanggal 1 sampai 9. Mestinya ada penambahan tentang puasa sunnah, tapi di sini tidak disebutkan, hanya puasa Arafah saja. Padahal adanya sunnah puasa dari tanggal 1. Dan itu anjurannya kuat. Karena amalan soleh yang paling baik, mulia, terutama ditekankan ketika tanggal 9 Yaum Arafah tadi. Iya. Nah. Sampai situ dulu ya. Agak lumayan sudah capek juga nih. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.